Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Rapikan tempat duduk kalian. Lalu angkat tangan ke atas, kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, apa kabarnya kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Jadi masuk semua ya. Alhamdulillah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Dengan diberikan kita kesehatan, kita bisa berkumpul bersama teman-teman di sekolah ini. Kita bisa bertemu dengan guru-guru yang lain, dengan orang-orang lain. Dan kita bisa belajar bersama di sekolahan pada saat ini. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Sederhana saja. Kita cukup mengucapkan dalam hati dengan niat yang ikhlas, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum ada yang tahu? Baik, hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Seorang muslim itu siapa? Seorang muslim itu adalah orang yang beragama Islam, yaitu kita semua. Kita semua ini adalah seorang muslim yang beragama Islam. Baik anak-anak, ibu harapkan dari kegiatan belajar kita hari ini, ibu sangat berharap kalian bisa menyebutkan rukun Islam secara urut dan benar. Dari rukun Islam yang ke-1 sampai dengan rukun Islam yang terakhir atau yang ke-5. Jadi, kalian dengarkan baik-baik dan kalian simak baik-baik penjelasan dari ibu guru selanjutnya ya. Jangan lupa dicatat. Nanti pasti akan diperlukan saat kalian membutuhkan. Selamat belajar ya anak-anakku sekalian. Semangat! Sebelum memulai ke pembahasan, kita bernyanyi dulu ya. Kita pakai iramanya Kalau Kau Suka Hati. Oke? Yuk, bersama-sama. Katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Hus, hus. Sekali lagi, katakan rukun Islam yang pertama, syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, kelima pergi haji naik pesawat. Hus, hus. Yeay, tepuk tangan untuk kita semuanya. Siapa yang tahu apa itu rukun Islam? Ayo, siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Belum ada yang tahu. Oke, ibu jelaskan ya. Rukun Islam adalah kewajiban yang dilakukan orang yang beragama Islam. Kita agamanya apa? Islam. Jadi, orang yang beragama Islam itu disebutnya Muslim. Iya, kita adalah umat Muslim. Kewajiban atau rukun Islam ada berapa anak-anak? Iya, benar, ada 5.
Yuk kita bahas satu-satu ya. Coba sebutkan rukun Islam yang pertama ada apa? Iya, ada syahadat. Tadi di lagu katakan rukun Islam yang pertama syahadat. Bagaimana Bu bunyinya syahadat itu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, bunyinya seperti ini. Kita baca ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, anak-anak, ketika seseorang membaca 2 kalimat syahadat tadi, berarti orang tersebut beragama Islam. Iya, betul, 100. Selanjutnya, rukun Islam yang kedua. Apa? Katakan rukun Islam yang kedua, sholat. Nah, tanda seorang muslim yang baik adalah dia yang melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Ayo, apakah kalian sudah melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari? Atau masih ada yang bolong-bolong? Nah, ya gak apa-apa. Untuk yang masih sholatnya bolong-bolong ini, ditingkatkan lagi ya sholatnya, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, orang yang beragama Islam. Nah, bagi yang sudah melaksanakan sholat lengkap 5 waktu dalam sehari, kalian hebat. Ibu kasih 2 jempol. Nah, coba. Sholat 5 waktu. Itu apa aja? Yang pertama ada sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? Ada 4. Ya, setelah sholat duhur ada azan lagi. Sholat asar. Ya, yang ngajinya waktu sore hari, pas asyar itu, ya, kalian sempatkan sholat dulu. Oke? Nah, yang ketiga ada sholat apa? Sholat maghrib. Maghrib berapa rakaat? Ada 3 rakaat. Setelah sholat maghrib ada sholat apa? Sholat isya. Berapa rakaat? 4. Nah, biasanya anak-anak ini ya, sudah azan nih, isya. Nah, ditunda-tunda nih sholatnya. Terus mengantuk dan akhirnya lupa deh sholatnya. Jangan ya. Nah, yang kelima ada apa? Ada sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? Ada 2 rakaat. Nah, ini yang pasti bangun pagi itu melaksanakan sholat subuh. Bagi yang bangunnya kesiangan, pasti tidak melaksanakan sholat subuh. Ya kan? Lanjut. Rukun Islam yang ketiga ada apa? Zakat. Ketiga bayar zakat, keempatnya puasa, ya kan? Nah, apa sih itu zakat? Kenapa sih kita harus berzakat? Ada yang tahu? Nah, zakat itu artinya apa? Zakat artinya mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerimanya itu siapa? Yaitu orang fakir dan orang miskin. Orang Islam yang mampu, umat muslim yang mampu harus mengeluarkan zakat. Itu wajib ya. Zakat fitrah dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan. Jadi biasanya kita pada akhir-akhir bulan Ramadan nih, kita pasti mengeluarkan zakat kan? Nah, itu berupa apa? Ada yang tahu? Iya, ada beras, ya betul. Makanan pokok ya, atau bisa juga uang yang senilai. Maksudnya gimana? Biasanya kalau kita di rumah nih, berasnya habis, kita lupa belum beli dan sudah waktunya zakat, maka kita bisa mengeluarkan uang. Nanti panitia akan membelikan beras dengan uang tersebut. Gitu. Coba dari ketiga tadi, rukun Islam yang ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum paham?
Coba, angkat tangannya. Ada? Oh iya, itu. Silakan. Ya, boleh. Apa pertanyaannya? Nah, bagus sekali. Kenapa sih Ibu kita harus berzakat? Apa sih keuntungan yang kita dapatkan? Teman-teman di sini ada yang mau menjawab? Angkat tangan. Ya, silakan. Benar sekali, teman-teman. Jawaban dari teman kalian itu sudah tepat ya. Jadi, keuntungan dari membayar zakat itu apa? Yang pertama, membersihkan harta kita. Yang kedua, membersihkan jiwa kita. Yang keempat, ikut merasakan penderitaan orang lain yang serba kekurangan. Misalnya, orang itu banyak yang kita lihat kekurangan makanan, nggak bisa makan. Nah, itu juga kesempatan kita untuk berbagi kepada sesama, ya, membagi rezeki kita kepada orang yang membutuhkan. Begitu ya? Dapat dipahami? Sudah? Oke, hebat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rukun Islam yang keempat bersama Ibu Dona ya. Ayo, ada yang tahu apa rukun Islam yang keempat itu? Nah, sekarang mari kita lihat gambar ini dulu ya. Nih, ada yang tahu kenapa kedua anak ini menutup mulut mereka? Ada gambar makanan yang dicoret. Nah, ini tandanya mereka lagi ngapain? Iya benar, mereka lagi berpuasa. Jadi mereka tidak makan, tidak minum. Mereka menutup mulut mereka. Mereka menahan semua nafsu makan mereka. Nah, ada yang tahu puasa itu apa sih, Bu? Nah, puasa itu berarti menahan diri dari lapar, dari haus, dan hal-hal yang kita inginkan, menahan nafsu kita juga. Nih, Ibu punya mind map ya. Nih, ada yang tahu maksud dari gambaran Ibu? Nah, jadi ini berarti selama kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu dari subuh sampai maghrib. Jadi selama waktu tersebut kita harus menahan diri kita harus menahan nafsu kita, nafsu makan, nafsu minum, nafsu amarah juga harus kita tahan. Nah, secara bahasa, puasa berarti menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Dari mulai fajar atau terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sampai sini paham ya? Oke, anak pintar. Ada yang tahu kepanjangan puasa itu apa? P. Pikiran jangan macam-macam. U. Ucapan harus kita jaga. Ucapan jangan yang kotor. Nih, yang A. Amal ibadah kita harus diperbanyak. Selanjutnya yang S. Kita harus selalu menahan nafsu. Yang terakhir ada huruf A. Apa itu A yang terakhir? A yang terakhir ialah amalkan zikir dan sholawat. Nah, jadi puasa sendiri merupakan rukun Islam yang keempat. Kita sebagai muslim wajib menjalankan puasa, terlebih lagi puasa Ramadan. Nah, ada yang tahu niat puasa Ramadan apa? Ada? Oke, ikutin Ibu ya, kita bareng-bareng membaca niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adain fardi syahri Ramadana lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat puasa besok hari
menjalankan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang puasanya sudah full? Ada? Pintarnya. Kalau misalnya belum bisa full, belajar dulu ya. Misalnya kalian bisa membiasakan diri kalian untuk berpuasa dengan buka puasa di jam zuhur atau puasa setengah hari. Nah, hal tersebut dapat melatih kita untuk belajar berpuasa dan lama-kelamaan kita akan terbiasa untuk berpuasa. Paham anak pintar? Gimana? Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke rukun Islam yang kelima atau yang terakhir. Apa itu rukun Islam yang kelima? Apa? Haji? Iya benar, jadi haji bagi yang mampu. Kenapa dikatakan yang mampu, Bu? Jadi haji itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Mampu apanya? Mampu transportasinya, mampu keuangannya, juga mampu badannya harus sehat. Dan haji tersebut tidak wajib bagi orang yang kurang mampu uang, kurang mampu transportasi, badannya kurang sehat. Seperti itu karena untuk kita dari Indonesia untuk melakukan perjalanan jauh ke Mekah itu tidak sebentar, biayanya pun tidak sedikit. Nah, berbicara tentang haji, Ibu punya suatu film pendek loh yang menceritakan mengenai seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya untuk mengabulkan permintaan ibunya yang sangat ingin berhaji padahal ibunya lumpuh. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama ya. Silakan. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Dikisahkan di sebuah negeri bernama Yaman, hiduplah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Sehari-hari dia menggembala domba. Allah memberikan penyakit kulit kepadanya, yakni bulatan-bulatan putih yang berada di sekujur tubuhnya. Karena penyakitnya itu, seringkali penduduk sekitar menghina dan mengejek Uwais Al-Qarni. Sehari-hari Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Selain tua, ibu Uwais Al-Qarni juga mengalami lumpuh. Meskipun demikian, Uwais sangat mencintai, berbakti, serta merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, mungkin aku tidak akan lama lagi tinggal dengan kamu. Aku ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais sangat terharu dan ingin sekali mengabulkan permintaan ibunya. Jarak Yaman dan Mekah sangat jauh. Keadaan ibunya yang lumpuh dan biaya yang kekurangan membuat Uwais berpikir keras. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais harus naik turun bukit untuk menggendong anak lembu. Karena perbuatannya itu, penduduk sekitar mengira Uwais sudah gila. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut. Semakin besar lembu, semakin besar tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Namun karena setiap hari latihan, maka beban itu tidak terasa lagi. Setelah musim haji tiba, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Penduduk sekitar barulah tahu tujuan Uwais menggendong lembu selama ini, yaitu untuk melatih otot-ototnya menggendong ibunya pergi ke Mekah. Subhanallah, Uwais rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk memenuhi keinginan ibunya tercinta.
Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Nah, jadi bagaimana? Sudah ditonton sampai habis? Sudah? Bagaimana ceritanya? Coba ceritakan kembali. Gimana? Oke, pintar. Jadi, inti dari cerita tersebut menceritakan seorang anak yang sangat amat mematuhi ibunya. Beliau, Uwais Al-Qarni, sangat mencintai ibunya, menuruti segala keinginan ibunya. Nah, saat ibunya menginginkan untuk naik haji, beliau berusaha sekuat tenaga menggendong ibunya yang lumpuh, membawa ibunya ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Semoga dengan menonton video tadi bisa membuka hati kita, membuka perasaan kita untuk menjadi anak yang lebih patuh kepada kedua orang tua kita. Kita harus lebih menyayangi mereka, kita harus menghormati mereka, jangan sampai kita membentak mereka. Siapa di sini yang masih sering marah-marah sama mamanya, sama bapaknya? Tidak boleh ya seperti itu. Hal tersebut tidak baik. Nah, kita harus berlemah lembut, menahan omongan kita. Jadi kalau misalnya kita marah, kita harus menahan diri, karena orang tua itu perasaannya halus, perasaannya lembut, akan sangat sakit bila kita bentak. Paham ya anak pintar? Gimana anak pintar? Oke, alhamdulillah anak-anaknya ibu pintar semua. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran ibu tutup, coba salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan? Baik Reza, tolong disimpulkan ya. Oke, kesimpulan dari Reza sudah baik dan benar. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini yaitu rukun Islam adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Dan rukun Islam tadi ada berapa anak-anak? Ya betul, ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Bunyinya gimana anak-anak? Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lanjut, rukun Islam yang kedua tadi apa? Betul, yang kedua yaitu sholat. Kita sehari sholat fardu berapa kali anak-anak? Betul, sehari 5 kali atau 5 waktu. Yang ketiga apa? Ya benar, yang ketiga yaitu zakat. Terus yang keempat tadi apa yo? Benar, yang keempat yaitu puasa. Puasa ini dilakukan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima apa? Betul, melaksanakan haji bagi yang mampu. Baik, itu tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apa ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu rasa anak-anak sudah paham ya? Kalau begitu, sekarang Ibu akan memberikan 5 latihan soal untuk dikerjakan di rumah. Pengerjaannya di buku tugas ya. Dan jangan lupa untuk soalnya juga ditulis, supaya nanti pengoreksiannya lebih mudah, oke? Bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah kalau begitu. Baik, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan hari ini, semoga ilmu yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.